Nama saya Anapila Ciprakasa, NIM 20000018163 dari kelas C. Sejarah perkembangan alat hitung. Perkembangan alat hitung di Kebumen di daerah saya, di Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Sejarah ini berdasarkan pengalaman saya dan juga orang tua saya saat masih muda bahkan masih SD. Perkembangan penggunaan alat hitung komputasi yang pertama kali digunakan adalah memakai lidi. Karena menurut penuturan ayah dan ibu saya waktu itu, beliau memakai lidi sebagai alat hitung. Pada saat SD, saya sudah menggunakan sempoa untuk alat hitung saya. Sempoa merupakan salah satu contoh alat hitung tradisional pertama. Waktu itu penggunaan sempoa sudah sangat populer atau bisa dikatakan sudah banyak yang menggunakannya baik sebagai media pembelajaran ataupun perdagangan. Pada tahun 2000, alat hitung kalkulator digital mulai dikenal di kalangan masyarakat, walaupun sebatas di perkantoran atau di sekolah saja. Tentu saja alat hitung kalkulator digital itu banyak membantu dan mempermudah kegiatan di masyarakat sekaligus mempercepat proses dalam melakukan perhitungan. Namun di tahun 2000-an tersebut, alat hitung sempoa tidak hilang eksistensinya begitu saja. Buktinya saja saat saya masih di bangku sekolah dasar, tepatnya tahun 2008, sempoa masih digunakan sebagai salah satu media pembelajaran di sekolah saya. Sampai akhirnya saya mulai menggunakan kalkulator digital saat saya duduk di kelas 5 SD. Dan mulai saat itu perkembangan alat kalkulator sudah banyak macam-macamnya, mulai dari kalkulator pada umumnya, kemudian kalkulator mini, kalkulator yang bahkan tidak perlu menggunakan baterai tapi menggunakan komputer semua. Sejarah sempoa. Swipoa dikenal dulu sebagai sempoa, sipoa, deka-deka, atau abacus. Adalah alat kuno untuk berhitung yang dibuat dari rangka kayu dengan sederetan poros berisi manik-manik yang bisa digeser-geserkan. Swipoa digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar bulat. Sempoa 1-4 baris. Sempoa sistem 1-4 baris atau Swipoa Jepang atau Soroban menggunakan sistem bilangan desimal murni yang hanya terdiri dari 2 baris manik-manik. Baris bagian atas terdiri dari 1 baris manik-manik dan baris bagian bawah terdiri dari 4 baris manik-manik. Ada juga soroban dengan 5 baris manik-manik pada setiap kolom. Baris manik-manik bagian atas atau sebuah manik-manik berbatang bernilai 5, sedangkan manik-manik bagian bawah 4 manik-manik berbatang bernilai 1. Garis tengah di antara kelompok manik-manik tersebut disebut garis nilai. Pada kondisi nol, tidak ada manik-manik yang menempel pada garis nilai. Batang Swipoa pada posisi paling kanan bernilai satuan, dengan batang sebelah kirinya bernilai puluhan, ratusan, dan begitu seterusnya ke arah kiri. Soroban diajarkan di sekolah dasar di Jepang sebagai bagian dari pembelajaran operasi-operasi aritmatik untuk memperlihatkan bilangan di kelas. Guru biasanya memberi instruksi penambahan atau pengurangan dengan bernyanyi. Sempoa 2-6 baris. Program sempoa 2 tangan 6 jari sangat efektif untuk meningkatkan fungsi otak kanan dan otak kiri secara bersamaan. Metode pendidikan mental aritmatika Swipoa saat ini merupakan suatu kebutuhan bagi pertumbuhan mental anak. Pola dasar berpikir anak akan terbentuk di usia 4-12 tahun secara maksimal. Dengan metode pendidikan mental aritmatika Swipoa, maka kemampuan kerja otak seperti ingatan, imajinasi, penemuan, pengertian, ketekunan, kemandirian, dan penglihatan akan meningkat. Dengan belajar menghitung cepat, otak kanan akan menjadi terlatih lebih aktif, sehingga elemen otak yang lain juga akan berkembang lebih optimal. Dengan sistem 2 tangan 6 jari memiliki kelebihan pada waktu kecepatan, menghemat langkah, dan lebih cepat mengoperasikan sistem hitung. Kalkulator. Kalkulator modern. Kalkulator adalah alat menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai pada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu.
Pada perkembangannya sekarang ini, kalkulator sering dimasukkan sebagai fungsi tambahan dari komputer, handphone, bahkan sampai jam tangan. Rata-rata kalkulator memiliki 12 hingga 15 digit, tetapi mesin hitung ilmiah sanggup menghitung hingga 1 menggunakan rumus tertentu. Pada tahun 1940, John V. Atanasov dan Clifford Berry merancang kalkulator elektrik pertama dengan menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. Pendekatan itu didasarkan pada hasil kerja George Boole menggunakan sistem biner aljabar, yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematik dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Kalkulator elektrik rancangan Atanasov dan Berry mengaplikasikan kondisi benar-salah tersebut ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung terputus. Proyek itu hampir berhasil, namun kemudian berhenti di tengah jalan karena kehabisan dana. Akhirnya pada tahun 1942, John Atanasov dan Clifford Berry kembali meneruskan proyek mereka yang terputus itu, dan benar-benar berhasil menghadirkan kalkulator elektrik digital pertama, hingga seperti yang sekarang kita kenal. Pada perkembangannya di masa kini, kalkulator juga telah dimasukkan sebagai fungsi tambahan dari komputer, ponsel, hingga jam tangan. Sebuah kalkulator digital di dalamnya terdapat chip, dan di dalam chip tersebut sudah ditanamkan kode-kode program untuk menjalankan pengoperasian komputer, dan di bagian luarnya terdapat papan tombol angka dan simbol untuk menginputkan pengoperasian kalkulator, dan juga terdapat layar digital untuk menampilkan data yang diinput dan hasil dari pengoperasian kalkulator. Cara kerja semua cukup sederhana, cukup menggeserkan manik pada semua untuk berhitung, dan cara kerja pada kalkulator sangatlah mudah, cukup menekan angka yang Anda akan hitung. Sumber dan catatan. Saya hanya memakai kalkulator modern saja karena dari dahulu sampai sekarang masyarakat lingkungan, khususnya tempat saya di Bogor, memakai dua alat itu dari dulu. Setelah saya tanya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.